Pembangunan kampung tahun anggaran 2023 Kampung Hiteloa, Distrik Pelebaga kami akan mulai. Saya akan membacakan susunan kegiatan untuk kita di siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang kita lalui bersama. Yang kedua, doa. Yang ketiga, buka kegiatan muskam oleh Bapak Kepala Kampung. Yang keempat, sosialisasi peraturan baru tahun anggaran 2023. Yang kelima, pembentukan tim penyusunan RKP APBK 2023. Yang keenam, usulan prioritas tahun anggaran 2023. Yang ketujuh, penutup. Terima kasih. Saya mengkoordinir wilayah 3, mulai dari Distrik Trikora, Distrik Napua, Pelebaga, Tailarek, Ibele, Walaik, sama Witawaya. Ada 7 distrik yang saya dampingi. Makanya hari ini saya berada di depan masyarakat di Kampung Hiteloa. Oke, baik Bapak Ibu, sekedar perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan masuk dengan aturan-aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dana desa di tahun 2023. Yang pertama, dana desa di tahun 2023 ini ada 3 peraturan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang pertama itu nanti bisa dicatat, itu Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Itu yang menjadi dasar untuk kegiatan dana desa selama 2023. Dari situ baru muncul namanya Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Kemudian akhir tahun kemarin itu ada keluar namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2022. Itu tentang pengelolaan dana desa tahun 2023. Nah, yang nanti di dalamnya itu aturan yang terakhir tadi itu ada namanya Pagu Dana Desa untuk 74.000 sekian kampung yang ada di Indonesia. Itu ada dalam aturan itu. Nah, di dalamnya nanti hari ini juga saya akan menyampaikan informasi untuk Pagu Dana Kampung Hiteloa di tahun 2023 itu dia nilai berapa tuh, nanti sebentar kasih tahu. Ya, saya mau mulai dengan peraturan yang pertama itu Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu, ini saya mau jelaskan begini. Di tahun 2023 ini nanti untuk COVID itu sudah tidak ada, dana COVID itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena di seluruh Indonesia ini tanggal 31 Desember kemarin Presiden sudah putuskan bahwa sudah tidak ada lagi namanya PPKM. Tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat karena COVID. Ya sekarang orang bebas, mau jalan, mau bikin kegiatan, sudah bebas, tidak seperti dulu. Sehingga di tahun ini, dana BLT yang selama ini diperuntukkan untuk orang-orang yang karena dampak dari COVID, itu orang-orang dianggap tidak mampu karena banyak yang putus pekerjaan. Akhirnya pemerintah kasih bantuan langsung tunai desa atau BLT. Tapi di tahun ini kan COVID sudah dianggap tidak ada. Sudah berkurang. Sehingga nanti BLT itu diperuntukkan untuk orang-orang yang dibilang tidak mampu, tapi dia tidak lebih dari yang tidak mampu. Jadi ada orang dibilang tidak mampu, tapi ada dia lebih tidak mampu lagi. Orang-orang yang dibilang kemiskinan ekstrim ini yang di tahun ini yang mau dikejar oleh pemerintah pusat. Harus semua mereka bisa dapat bantuan. Siapakah orang-orang yang dibilang kemiskinan ekstrim itu? Orang-orang yang pertama saya kasih tahu, mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini, mungkin ada orang tua, baik bapak kah mama kah yang dia tinggal sendiri, satu rumah tapi dia tinggal sendiri. Dia tidak punya penghasilan yang tetap, terus tidak ada yang bantu dia tinggal sendiri satu rumah itu. Adakah tidak? Kira-kira? Ada, oke. Ya, itu dia bisa dapat bantuan. Karena dia tinggal sendiri, dia tidak punya penghasilan apa-apa. Siapa mau tolong dia? Dia orang yang bisa dibantu. Yang kedua, ada orang yang
dia kepala keluarga yang dia sakit-sakitan. Minta maaf, saya harus bicara begitu. Dia sakit yang parah sekali sampai dia tidak bisa bekerja lagi. Sehingga dia punya keluarga jadi susah karena dia tidak punya penghasilan lagi untuk kasih hidup dia punya keluarga. Entah kepala keluarga di sini yang dimaksud adalah bisa jadi kepala keluarga yang mungkin karena suami sudah tidak ada, cuma ibu saja jadi kepala keluarga. Bisa jadi begitu, dia punya anak-anak. Atau misalnya ada kepala keluarga yang misalnya ya bapak punya istri, punya anak, tapi dia sakit yang parah sampai dia tidak bisa kerja lagi, tinggal di tempat tidur saja. Nah itu dia harus dibantu. Kemudian ada orang-orang yang karena dia cacat berarti dia tidak normal, dia mungkin tangannya hilang kah, atau dia tidak bisa jalan kah, lumpuh, atau yang lain, mungkin dia buta. Orang-orang ini harus diperhatikan oleh kampung lewat BLT. Terus yang berikut adalah orang-orang yang memang tidak punya penghasilan tetap. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kampung karena ini bicara karena besok ini dana desa di tahun 2023 BLT itu dia nilai kecil. Yang tahun kemarin tuh 40% ke atas. Jadi misalnya kasih contoh kalau uang 1 miliar berarti BLT bisa 400 juta sampai ke atasnya 500 ke 600 begitu. Tapi tahun ini tidak. Tahun ini aturan bilang 25% ke bawah. Jadi kalau uang 1 miliar berarti 250 juta ke bawah. Berarti nanti di kampung ini yang punya SK tahun kemarin tuh bisa jadi ada yang tidak dapat. Karena alasan-alasan yang tadi. Ini kepala kampung nanti perlu bicara dengan masyarakat baik. Si presiden tadi ada juga yang peraturan bilang begini, badan usaha harus dibuat namanya badan usaha milik desa. Itu wajib. Jadi yang bicara dari tadi BLT, terus yang kedua ini itu hal-hal yang wajib. Yang kedua ini dia tentang desa wajib dirikan namanya badan usaha milik desa. Kasih gambaran saja, selama ini dana desa kan turun besar. Rata-rata tuh di atas 600 juta. Rata-rata. Nah, besok ini kan ganti presiden, kita tidak tahu nanti apakah uang masih besar sama kah, kecil kah, kita tidak tahu. Walaupun dana desa tetap ada. Nah, desa, harapannya dana desa yang turun-turun ke kampung setiap tahun ini harusnya tidak langsung habis. Tapi badan usaha milik desa ini dia harus putar supaya desa juga punya pendapatan asli. Jadi desa dia bukan tunggu dari dana desa, tapi dia bisa putar uang supaya uangnya bisa dari uang yang kecil ini dia bisa jadi uang yang besar. Itu juga nanti dipakai untuk kepentingan masyarakat. Nah itu tujuannya BUMDes didirikan tuh itu. Nah, nanti contoh-contohnya seperti apa ini nanti memang kita perlu ada sosialisasi khusus. Karena di tahun ini kita akan ada lakukan sosialisasi sama pendiriannya. Yang berikut Bapak Ibu, lewat dana desa di tahun ini ada yang ketiga kita wajib buat adalah kegiatan ketahanan pangan. Desa harus bisa punya kebun yang luas, harus punya ternak. Kenapa? Karena uang yang dana desa ini terbatas. Dengan ada bikin kebun, bikin ternak desa, dia bisa hidup dari situ. Ini saya kasih contoh saja. Mau bakar batu, orang di kampung sini pergi cari uang sampai di luar sana. Itu contoh saja. Bayar sampai 40 juta, 50 juta, 30, 20, mungkin paling murah 15 juta. Kalau yang paling kecil yang mungkin bisa dapat 10 kah, malah anak-anak dapat 2 juta kah. Itu contoh saja. Makanya lewat dana desa besok kita harus berpikir. Ke depan hal-hal ini harus kita juga anggarkan lewat dana desa. Untuk bikin kebun yang luas, bikin ternak. Supaya dari uang yang kecil, mau beli sayur tidak usah beli di pasar, ambil di kebun. Supaya kita sepanjang 1 tahun ini kita punya kebutuhan pangan di kampung itu cukup. Yang berikut Bapak Ibu, desa wajib buat kegiatan yang namanya kegiatan stunting. Itu wajib. Jadi kita punya mama-mama yang sudah sementara mengandung, lagi hamil ya, sementara sudah melahirkan, lagi menyusui, punya anak-anak yang umur 0 tahun sampai umur 3 tahun, itu pemerintah kampung harus perhatikan. Salah satunya adalah lewat kegiatan sosialisasi, bahkan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk ibu dan anak. Makanan tambahan bergizi.
atau ada kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan stunting yang tadi. Itu wajib dibikin oleh kampung. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, dana desa juga, ini sudah masuk yang di peraturan kedua ini, yang tentang Permen Desa nomor 8 tahun 2022. Di dalamnya juga Bapak Ibu harus buat namanya kegiatan pendataan. Desa selama ini mungkin di Pelebaga juga sudah buat, tapi belum dilaporkan lewat aplikasi. Mungkin bukunya sudah pernah ambil data. Tahun ini kalau bisa itu bisa dilaporkan pendataannya. Begitu. Nanti kan ada tim yang sudah pernah dibentuk. Kemudian yang berikut, dana desa di tahun-tahun sebelumnya tidak ada aturan ini, tapi di tahun ini ada aturannya. Namanya 3% dari pagu dana desa itu diperuntukkan untuk mendukung operasional pemerintahan kampung. Nah, jadi operasional pemerintahan kampung bukan berarti uang pribadi aparat kampung dibagi-bagi, tidak. Tapi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan operasional kampung. Itu nanti nilainya 3% dari pagu dana desa. Jadi kalau uangnya 1 miliar, berarti 30 jutanya itu harus dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemerintahan kampung. Begitu. Kemudian yang pakai bahasa Bung tadi tabung kami kaki. Kios harga laut nomeke. Kios harga laut nomeke itu kan pribadi tidak termasuk di dalam bungkan sini. Tapi yang bungkam itu dia termasuknya kios milik desa. Jadi desa lawan bukan lo besar bilun hari jangan lo itu neke. Jadi sekarang presiden baru dah gini nitno kodea. Pak Jokowi kau saya disendoina atau beda mereka ada segina kita juga tidak tahu. Ini juga tidak tahu apalagi hirino kodegar. Itu pertama. Jadi kalau eka time ke lola cara bagaimana sih ya? Meke nen akhir nir eka utatne bel teki akhir dapat lagi ini tadi ke anda dapat lagi desa deh. Jabu asim mau kemarin kau sain. Amper tamawai sih jabut no nir bidu jabut no muncul lagi kiwa. Betul ya pada sa. Amper nabi bicara tentang kebun ka tidak? Betul. Ayah wasi jabu hasil no tetap jabut no hasil untuk orang bicara ke. Jadi kalau besok jauh mau ini tadi halau jabu hasil mau nanti jabu lah hepri jabu no lah kamu sasigin. Nah hepri jabu no kata awal ini besok neng ini jualan ini rahasia jualan nak dakalon atau nama kasih ini no sawas gara jilitin nih. Eki ampun di mekanen akhir eka kena desa lagi operasional kampung yo nom nit eka tanit masyarakat nih ke sabokon bagian nilat no salah padahal eka walik mau berengke menyoncong untuk pekerjaan kampung macam ATK macam ada make kurangan alawana make kegiatan kantor ke kok make wereng semua lara kaki meke werek mana nari kini meke pakai halusa. Kalau nire cina adalah saya pinjam adalah harus segen kami no itu lah firar halu kusa lagi. Ini uang ke operasional kampung ki bidaya kalau kini.